Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman. Saya dari kelas MJ513 dengan jurusan PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 tipe inovasi atau 10 types of innovation. 10 types of innovation adalah kerangka kerja dari Dublin yang mengkategorikan inovasi bisnis ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama, konfigurasi. Kedua, offering atau penawaran. Yang ketiga, experience atau pengalaman. Untuk mendorong pendekatan inovasi yang lebih luas dan komprehensif daripada hanya produk atau teknologi, menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang pertama, configuration atau konfigurasi. Konfigurasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, profit profit model, kedua, network, ketiga, struktur, keempat, proses. Yang pertama, profit model. Elemen profit model mengacu pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mendapatkan keuntungan. Profit model mencerminkan bagaimana suatu bisnis meraih keuntungan melalui cara unik atau lebih efisien dibandingkan pesaing lainnya. Kedua, network berkaitan dengan bagaimana perusahaan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan nilai tambahan. Yang ketiga, struktur menyelidiki perubahan dalam tata kelola kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan, termasuk desain ruang kerja dan sebagainya. Keempat, proses. Fokus pada cara perusahaan mengorganisir dan mengkelompokkan sumber daya dan prosesnya. Apakah ada inovasi dalam proses yang menghasilkan keunggulan operasional seperti pengurangan biaya atau peningkatan efisiensi. Kedua, offering atau penawaran. Penawaran dibagi dua menjadi product performance dan product system. Yang pertama, product performance yaitu berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerja. Yang kedua, product system. Ini terkait dengan cara perusahaan merancang, membangun dan mengelola operasionalnya. Selanjutnya, yang terakhir, experience atau pengalaman. Pengalaman juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu server, channel, brand, dan customer engagement. Yang pertama, server. Server berfokus pada inovasi dalam cara perusahaan menyediakan layanan kepada pelanggan. Contohnya, apakah ada inovasi dalam proses transaksi yang membuatnya lebih efisien dan menyenangkan bagi pelanggan. Kedua, channel. Channel ini dari channel ini menyediakan bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Ketiga, brand. Menyelidiki cara perusahaan membangun citra merek mereka dan pengalamannya di mata pelanggan. Yang keempat, customer engagement. Ini terfokus pada cara perusahaan menyelidiki layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif kepada pelanggannya. Selanjutnya, ada inovasi pada PT Indorama. PT Indorama telah menerapkan 10 types of innovation untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Berikut adalah beberapa contoh inovasi pada PT Indorama. Yang pertama, configuration. Langsung saja ke profit model, penggunaan penuh skala ekonomi global. Indorama memiliki pabrik di berbagai negara dengan kapasitas produksi yang masif untuk polyester dan PIT. Indorama mampu menawarkan harga yang sangat kompetitif secara global karena biaya per unitnya cenderung sangat rendah, sekaligus melindungi margin keuntungan dan fluktuasi harga bahan baku. Kedua, network. Indorama mengakuisisi dan bermitra dengan perusahaan hulu. Contohnya, seperti PTA atau Asam Teraftalat Murni dan Hilir Manufaktur Benang atau Kain. Indorama memastikan pasokan bahan baku yang stabil atau keamanan rantai pasokannya aman dan kualitas yang terjamin, mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal dan mengoptimalkan biaya.
Selanjutnya ada struktur. Indorama mengoperasikan unit bisnis yang berbeda di lokasi geografis, berbeda dengan otonomi yang cukup besar. Namun namun terpusat pada praktik terbaik dan tata kelola keuangan yang kuat, memungkinkan adaptasi pasar lokal yang cepat, pengambilan keputusan yang gesit, dan efisiensi operasional di setiap lokasi pabrik tanpa mengorbankan standar kualitas global. Yang terakhir, proses implementasi implementasi otomatisasi tingkat tinggi dalam proses spinning dan weaving, serta menggunakan sistem IRF dan Internet of Things atau IoT untuk pemantauan kualitas dan pemeliharaan prediktif, peningkatan kualitas produk yang konsisten, atau bisa juga mengurangi cacat, dan memaksimalkan uptime mesin dan menekan biaya operasional melalui efisiensi energi. Yang kedua, offering, product performance dan product system. Dari product performance, Indorama menciptakan benang polyester daur ulang atau airfit, atau benang dengan properti khusus, misalnya tahan api, antibakteri, atau penyerapan warna yang tinggi. Di bawah merek seperti Eco-Friendly Yards, Indorama memenuhi permintaan pasar kian niche atau khusus, atau juga banyak yang kurang tertarik gitu. Khususnya di segmen yang berkelanjutan dan tekstil teknis, memposisikan diri sebagai pemimpin pasar premium untuk bahan ramah lingkungan. Untuk produk sistemnya, yaitu Indorama tidak hanya menjual benang, tetapi juga menawarkan paket solusi dari pemeliharaan bahan, pengembangan prototipe, hingga merekomendasikan proses finishing, didukung oleh tim R&D internal, membangun keterikatan pelanggan yang lebih kuat, dan bertransformasi dari sekedar pemasok menjadi mitra solusi bagi brand fashion dan produsen garment global. Yang terakhir ada experience. Dari service, Indorama menyediakan tim teknis yang membantu pelanggan B2B global mengintegrasikan benang Indorama ke dalam mesin mereka secara optimal. Misalnya pengaturan ketegangan dan suhu. Dan Indorama meminimalkan masalah produksi pelanggan yang sangat berharga dalam industri manufaktur, menjamin kepuasan dan retensi pelanggan jangka panjang. Dari channel, Indorama menggunakan jaringan distribusi dan kantor penjualan di berbagai benua untuk memfasilitasi pengiriman yang cepat dan lokal, mengurangi waktu tunggu dan biaya logistik bagi pelanggan internasional, menciptakan kemudahan berbisnis di berbagai zona atau berbagai negara. Ada brand. Indorama mempromosikan citra merek mereka sebagai produsen tekstil dan fit yang bertanggung jawab, fokus pada daur ulang dan inisiatif sirkular ekonomi. Menarik brand dan konsumen global yang semakin sadar lingkungan, membenarkan harga premium, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor dan pemerintah. Yang terakhir ada customer engagement. Indorama menawarkan tur virtual atau audit digital kepada pelanggan B2B untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar produksi, etika kerja, dan kualitas tanpa harus melakukan perjalanan fisik, dan membangun transparansi dan kepercayaan yang tinggi tanpa biaya perjalanan yang mahal, memperkuat hubungan B2B melalui keterbukaan proses. Masuk ke kesimpulan, PT Indorama telah berhasil menerapkan 10 types of innovation dengan kekuatan utama yang berfokus pada kategori configuration melalui skala ekonomi, integrasi vertikal, dan proses manufaktur yang efisien, dan offering melalui benang fungsionalnya yang inovatif untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global dalam konteks
kewirausahaan digital, perusahaan harus lebih agresif dalam mengadopsi inovasi di kategori experience dan profit model, seperti PaaS dan transparansi rantai pasokan digital untuk menciptakan keterikatan yang lebih dalam dan berkelanjutan dengan pelanggan B2B-nya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak buat Pak dosen untuk soal ujiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.